Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Anam, NPM 20 10 30 30 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik yang telah saya buat. Dalam penyusunan lembar kerja peserta didik, saya mengacu pada KD yang saya dapatkan. KD yang saya dapatkan yaitu KD 3.11 dan KD 4.11. KD 3.11 berbunyi menganalisis sistem tata surya, rotasi, dan revolusi bumi dan bulan serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Kemudian untuk KD 4.11-nya yaitu menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Kemudian untuk lembar kerjanya saya membuat 3 pertemuan. Yang pertama yaitu pertemuan pertama tentang anggota tata surya dan karakteristiknya. Pada lembar kerja yang saya buat memiliki bagian yang pertama yaitu pendahuluan, di mana bagian pendahuluan merupakan persepsi dari materi yang akan dipelajari oleh siswa, sehingga siswa akan mendapatkan gambaran-gambaran umum dari materi yang akan mereka pelajari. Kemudian bagian kedua pengambilan data. Pengambilan data terdiri dari alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang digunakan adalah alat tulis dan buku referensi. Kemudian prosedur. Pada prosedur kegiatan belajar dilakukan yang pertama membuat kelompok pada setiap kelas. Kemudian setiap kelompok akan diberikan satu materi mengenai satu planet yang akan dianalisis karakteristiknya secara menyeluruh. Kemudian setiap kelompok melakukan studi literasi di perpustakaan untuk menganalisis karakteristik tersebut. Setelah melakukan analisis, kemudian para siswa dapat menjabarkan hasil pekerjaannya menggunakan yang pertama yaitu tabel data hasil penelusuran. Tabel ini berisi tentang nama planet dan karakteristik planet. Kemudian setelah data penelusuran, di sini juga terdapat diskusi kelompok. Pada diskusi kelompok ini berisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya harus dijawab oleh para peserta didik. Pertanyaan ini ditujukan kepada para peserta didik agar konsep dari pelajaran yang dipelajari lebih kuat lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang hasil akhir dari kegiatan yang telah dilakukan oleh para peserta didik. Kemudian pertemuan kedua yaitu tentang gerak rotasi. Sama seperti sebelumnya, pada bagian pertama yaitu pendahuluan, kemudian bagian kedua pengambilan data. Pada alat dan bahan kali ini saya menggunakan Globe Center dan alat tulis. Kemudian prosedurnya setiap kelompok nantinya akan melakukan percobaan dengan globe, di mana globe tersebut akan disinari atau diberikan sinar dari senter, kemudian globe tersebut diputar secara perlahan. Setiap kelompok akan mengambil globe tersebut dan mencatat hasil pengamatannya. Setelah itu, setiap kelompok menganalisis data pengamatan yang berisi data hasil pengamatan, kemudian diskusi kelompok seperti yang tadi berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan memperkuat konsep dari materi yang dipelajari. Kemudian kesimpulan berisi tentang hasil akhir atau penemuan-penemuan dari
percobaan yang telah dilakukan. Kemudian yaitu pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga saya mengambil pergerakan bulan, di mana bagiannya seperti yang sebelum-sebelumnya berisi pendahuluan. Selanjutnya pengambilan data, alat dan bahannya yang digunakan yaitu alat tulis dan buku referensi. Prosedur yang dilakukan yaitu melakukan studi literasi di perpustakaan. Kemudian setelah melakukan studi literasi, siswa akan diarahkan untuk menggambar fase-fase bulan beserta keterangannya. Nah, fase-fase bulan tersebut digambarkan pada tabel yang berada di hasil penelusuran. Kemudian juga terdapat diskusi kelompok di mana nantinya harus dijawab oleh setiap kelompok. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.